Hari ini Bunda Yati dan saya akan ke Gunung Salak, tempatnya dingin. Gunung Salak, ada apa ya Pak? Di Gunung Salak kan tempatnya dingin. Iya. Kita view-nya gunung. Iya, pastinya. Terus di hutan. Iya. Kita mesti harus ke sana. Iya. Kita nikmati pemandangan alam yang keren di Indonesia. Sampai ketemu di Gunung Salak. Yati Pangki. Halo. Akhirnya sampai juga di. Kalau orang Tegal Purwokerto bilang Apa? Oh, masih. Halo. Gimana? Gini? Tuh ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, Masya Allah, sampai juga. Iya. Ya. Kemarin kan kita ke Persari. Oh gitu, aku buka ya. Di gunung. Oh gitu. Langsung Alhamdulillah. Jadi pokoknya udah nyampe di gunung. Sehat kan? Alhamdulillah. Mia juga sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Kalau Jakarta zona merah, musik sini. Jadi nggak ada zona merah. Kita zona bagus. Keren banget ya, Le, ya. Aduh. Ayo. Terus sekarang mau ngobrol di mana? Di mana aja, saya maunya kepingin ngobrol di depan, di tengah, di belakang. Oh gitu ya. Bisa melihat dulu. Oke, ayo. Ayo. Yuk, ayo. Aduh, ini namanya 3 sekawan. Yati cantik aja. Diseger-segerin. Keren banget. Ini memang udah alamnya Allah yang luar biasa ya. Lukisannya tiada tara ya, Yat. Iya. Jadi lockdown itu cocok di sini. Dulu saya nginep di mana ya? Di mana? Yang di atas sama di bawah? Ini keren-keren aja nih, Ibu sama Bapak modis banget. Oh, Enggak lah. semangat. Lupa dikelilingi pegunungan, pohon-pohon, keren banget. Alhamdulillah. Curug airnya jadi air bersih ya. Nah ini Pak yang bikin awet mudanya Ibu kami Mali. Aduh. Alhamdulillah. Ya, tapi kita kan sudah dewasa. Kalau angka jangan disebut. Jangan, nggak usah ya. Kira-kira sendiri aja. Ya, kayaknya hujan-hujan nih. Iya. Saya gerimis ya. Mau di dalam aja yuk? Ya? Yuk. Yuk, aduh seneng deh aku ada Yati sama Pangki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Masih seperti dulu. Masih. Ini konsepnya memang. Ini konsepnya kan suka nyari tempat ngumpul yang bisa semuanya. Tapi kan kalau lagi ngumpul ada yang mau lesehan duduk ngobrol, ada yang menonton TV, ada yang mau tiduran jadi bisa gitu doang. Dari dalam langsung ke hutan. Nah anak-anak tuh kalau anak-anak sama teman-temannya lebih seneng di sini dia ngeriung, jadi rame-rame kan. Saya ingat banget dulu semua. Oh, Gabungan anak nakal ya. langsung Zaman tidur dulu. banget ya. Aduh, Keren. senang-senang. Kita mau duduk di sini? Kita lihat ke belakang. Oh mau ke belakang? Nanti kita ngobrol di tempat. Oh iya, ayo ke belakang, ayo, boleh. Kita ngobrol di mana? Boleh di mana aja boleh ya. Ya. Ya, ini kamar, ya kan? Ada kamar, habis itu ada kamar mandi, kan? Jadi bisa langsung situ. Ini ada ruang duduk-duduk lagi. Nah, duduk-duduk berhadiah. Di sini kamar lagi. Nah, ini kok ada jemuran ya? Ayo, kita tutup dulu ini. Nah, Keren banget ya. jadi kalau kan lagi lockdown, terus katanya kan suruh olahraga, abis itu kan suruh jemur. Nah aku jemurnya di sini kan nggak ada yang lihat kan, jadi aku di belakang ini mataharinya bagus gitu. Besok Papa Jemur. Sebentar. Sosok Camelia Jemur. Malik, putra dari tokoh perfilman Jamaluddin Malik almarhum,
dan Ibu Amin, Faridah. amin, amin. Kamalia Malik di samping pemain film, penyanyi, dan penari. Dan dia ahli dalam organisasi. Aduh. Iya, Ah. saya ingat banget ya, Mia 16 tahun main film. Iya, 16 ya? betul. Bener nggak? Tahu. Sama Rahmat Kartolo. Betul. Judulnya apa ya? Ratna. Iya. Itu kalau film pertama tuh pasti nggak bakal bisa kita lupa ya. Iya. Karena itu pertama kali kita mulai di situ takut, di situ mau mencoba, di situ mencari peluang gitu kan. Jadi saya selalu ingat itu masih ada almarhum Citra Dewi, Hamid Arif, Rahmat Kartolo, sutradaranya Bapak Hasmanan. Nah, Keren banget. galak banget. Maaf. Tapi pertama kali digarap sama yang galak tuh Enak. bagus. Kitanya jadi pintar. Kitanya jadi tahu memang begini toh kerja gitu kan. Dan Iya. disiplin ya. Luar biasa. Dulu tuh saya tuh dulu selalu kagum ya lihat jam 5 di calling. Jam 5 kita udah siap. Iya. Ya. Terus produsernya Bapak? Bukan Pak? Bukan, produsernya Pak suaminya Pak Ibu Citra Dewi, Hotman. Nah. Kita kulik lagi Kamalia Malik yang lebih dalam. Lebih dalam. Di samping suara azan, Oh iya, azan. kita ganti azan. tempat yang mana ya? Ya, Semua bagus. bagus. Di dalam hutan aja. Ya, Di yuk, dalam aja. yuk, di dalam. Yuk. Harus begitu. Sehati itu ya. Aduh. Ada Itu tandanya aku happy banget. Yati sama Pangki bisa datang ke sini temuin aku happy banget gitu ya. Kita mesti bersyukur ya. Kita juga senang ya Bisa Pak. ditemuin dalam keadaan sehat. Saya terima kasih sekali lagi. Amin, ya Allah, Diterima amin. sama Mia Aduh. silaturahmi di Amin. bawah kaki Gunung Salak. Bukan di kakinya nih. Gunung di Salaknya perutnya nih. Allah, ya kan ya. Yati ini cantik terus dia nih. Apalagi Mia. Bibirnya itu luar biasa, ya kan? Kamelia. Ani. Kamelia. Ini kalau dibuka ini Mia. Apa? Ini kalau dibuka keren banget ya. Hutan. Itu nanamnya udah lama berarti ya. Ini yang nanam Allah juga. Ini memang benar-benar harus dijaga kelestarian hutannya. Terus kita tuh diwajibkan untuk nanam terus. Jadi supaya dia tetap hutan. Ya. Hutan gitu. yang ditempati artis film, penyanyi, penari, organisatoris yang Banyak amat. dan pengusaha. Pengusaha. Tapi ada satu lagi yang saya mau nanya ini. Boleh. Udah nari, nyanyi, main film. Kenapa itu narinya jaipong? Yang waktu itu sampai ke Amerika segala orang Amerika. Kamu balik. Awalnya gimana sih dia? Awalnya itu gini. Dulu ingat ada Tati Saleh ya, Iya. almarhumah ya. Luar biasa. Saya kagum sama dia. Karena tarian Indonesia tuh memang banyak kan ya. Budaya kita luar biasa, tapi terus yang diangkat tuh cuman Bali, tari Bali gitu. Sementara banyak banget tarian-tarian yang menarik lain yang nggak terekspos. Begitu Tati Saleh ngetop, dia mau ngajarin saya. Kemudian akhirnya saya ketemu sama suhunya, namanya Pak Gugum Gumbira itu. Wah, terkenal Yang itu. terkenal. Iya. Dia yang menciptakan jaipongan. Iya. Jadi saya beruntung bisa diajar oleh penciptanya. Jadi aku plak-tuk deh. Tapi kan nggak gampang ya. Gak gampang tuh lihat. Tangan begini, terus Plak-tuk. susah. Enggak, udah gitu kalau jaipongan yang lain tuh yang diutamakan pemolehan segala macam. Kalau Mia tuh ada itunya ya, Gitu, ada ya. apa namanya? Aduh, terima kasih. Enggak maksudnya? Ya, itu nggak juga kombinasi, ya. kombinasi. Makanya gini, Kombinasi. memang ada pro kontra, tapi karena semua tarian itu kalau memang kita belajar ya, jadi ada pakemnya sama gurunya. Jadi itu estetika, bukan erotika jadi gitu. Estetikanya harus Estetika jadi itu dulu ya kan. Perkara kita mau
cari pesona lain. Apalagi waktu itu saya kan narinya tunggal. Penari tunggal tuh susah karena mesti bikin orang fokus sama kita gitu kan. Kalau penari yang rampak rame-rame itu kan jadi grand besar. Tapi bayangin di panggung yang besar segitu sendiri. Tapi aku alhamdulillah plak-tuk aja sendirian. Itu menjadi satu tambahan profesi dan tambahan uang kantong. Jadi semua udah ada tambahan. Alhamdulillah. Mau nanya itu apa? Persari tadi di jalan Persari. bilang. Nggak, ada satu lagi Pak. Oh ya. Aku bangga loh. Di depan Steven Seagal. Kan ada Yati sama Pangki. Iya. Kita waktu itu nari di depan Steven Seagal ya. Steven Seagalnya juga ganteng. Aku Kagum ya. Jangan Terus cemburu ya Pak. iya. Aku juga dilirik sama Steven kok. Oh ya, Steven Seagal. Terus Sylvester Stallone. Terus Van Damme, ada Bruce Willis waktu datang ya. Waktu itu kalau nggak salah mereka datang untuk bikin Planet Hollywood. Iya, dan Mia satu-satunya artis yang nyanyi sama tari Jaipongan. Alhamdulillah. Ternyata saya juga pengen ngajakin semuanya. Yati juga mesti bilang sama semua generasi penerus yang punya bakat seni tari khususnya, tarian kita itu bagus, maka dalamilah. Dan kita akan dihormati oleh negara-negara tetangga kalau kita bawa tarian kita. Iya. Betul? Tapi yang nari bukan kita lagi. Kita yang gini aja, tepuk tangan. Semangat gitu ya. Kan masih umur berapa? Oh iya ya. Kan udah dewasa ya. Tapi saya orangnya tuh semangat. Jadi waktu saya belajar pun udah umur waktu itu. Udah umur, tapi saya pengen gitu. Jadi saya tekun. Kalau saya belajar tekun gitu. Jadi saya pengen banget ada penerus saya. Sebenarnya sekarang saya lagi pengen cari anak kecil yang berbakat. Nah, di umur saya ini saya pengen ngajarin mereka. Tapi nggak usah diangkat anak lah ya. Dan kalau diangkat-angkat anak udah keberatan. Udah komplit ya Pak? Komplit. Nyanyi, main film, semua itu dari titisan dari ayah. Ayah ibu ya. Umi juga, Jamaluddin Malik juga gitu ya. Tapi kenapa Ahmad Albar nggak nyanyi nari Jaipong? Ahmad Albar juga luar biasa itu. Luar biasa ya. Rockers yang legend ya. Iya. Mas Ie umurnya 74. Iya. Kalau sekarang saya lihat dia nyanyi masih bisa berapa belas lagu. Teriak-teriak sampai ototnya keluar-keluar. Saya tuh salut banget, bukan karena kakak saya tapi saya gini. Dan setiap dia nyanyi kalau sekarang saya berdoa. Karena saya bilang gini, aduh takut nafasnya nggak ada itu lagi oksigen. 10 lagu sampai lebih ya, 10. jadi God bless. Padahal ya aku lebih tua tapi kan dia enggak tuan dia. God bless to legend ya. Ya mudah-mudahan emang Allah terus melindunginya. Amin. Selain itu nari, nyanyi, segala macam nyanyi. Nah, yang saya hebat itu kok Mia bikin studio untuk kita syuting. Oh, iya. Persari. Tidak ada bintang-bintang yang tidak tahu Persari. Studio, ya kayak studio waktu kita jalan-jalan. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Itu bapak saya tadinya kan. Bapak saya punya Persari Studio dengan karya-karyanya zaman dulu. Bapak saya udah join nama Hollywood ya, mendatangkan. Bapak saya juga bikin festival film Asia pertama. Kayak gitu semangatnya dan jiwanya ada di situ. Tapi kemudian kan di era saya film layar lebar ya kita tahu sendiri ya, jatuh bangunnya jatuh bangun terus ya, mau wake up susah gitu. Tapi akhirnya ada sinetron kan. Nah ini yang berjasa benar di Persari yang sekarang ini itu Mas Hari Kapri. Dia yang bersemangat untuk pencetusnya. Ya, harus bikin aja lagi, kita terusin gitu ya. Oke, monggo. Ternyata alhamdulillah. Dulu itu dibikin untuk Persari pada saat Persari produksi. Untuk sendiri tadinya gitu kan. Tapi Allah berkehendak lain karena tiba-tiba ada aturan dari pertelevisian, dari media itu bahwa maunya stripping. Persari kita tuh nggak nyanggup sehari satu ya. Pasti juga shock dong awal-awal ya kan. Sehari satu gimana caranya gitu kan dulu. Tapi ternyata eranya memang udah begitu. Akhirnya karena kita merasa kita tidak sanggup untuk membuat satu hari satu karena kita tahu banget. Satu episode, iya, karena sebenarnya karya seni ini kan nggak kayak bikin tahu ya kan. Tapi ya apa boleh buat, eranya udah begitu. Akhirnya Hari bilang ya udah sekarang kita berhenti berproduksi. Tapi kita sewain aja, studionya udah ada. Dan alhamdulillah teman-teman bisa
pakai, dan kita pun alhamdulillah jadi rezekinya masih ada. Peluang gitu. Peluang ini bagus banget bisa ditangkap sama Iya, ditangkap sama Mas Ari. Ari, ya. Nah, sekarang Dan aku happy sudah kalau lihat, beranak, kalau aku lihat terus. semua teman-teman ada pada syuting situ, apalagi Hati. Sering banget di Saya situ. kalau syuting begitu saya sampai sana, saya sama Mbak Mia, aku minta kamar dong. Ada tuh. Ada, boleh. Boleh. Iya, aku mau mandi nih. Habis diguyur air Iya, hujan. Mandi. sedih aku kalau misalnya dimandiin air hujan gitu kan, harus boleh mandi, harus gitu. Itu Persari. Persari, alhamdulillah. Iya, Sekarang alhamdulillah. manfaat untuk produser dan manfaat juga bagi artis-artis, dan tempatnya juga bagus banget, asri, bersih. Insya Allah, Satu. insya Allah, insya Allah, insya Allah, mudah-mudahan ya. Tapi kadang-kadang aku mau minta maaf kalau kurang bersih juga, karena apa? Kadang-kadang yang syuting itu dari pagi sampai pagi. Dari pagi sampai pagi. Dan yang Mau bersihnya susah, karena itu mungkin stripping kan. Nah, gitu. ya, Terus alhamdulillah. satu lagi Mia, ini kok bisa? Ini kan tempatnya kayak kalau pulau ini di ujung ya. Ini. Jadi ini betul-betul Iya, di tebing ini yang di dalam tinggi. hutan banget. Dalam hutan banget. Tapi Siapa yang ada dapat ini? gunung. Tempat ini Mas Hari. Oh, ada juga ya. Tahun Di berapa Papas ini sebenarnya batu 20 tahun lalu ya? lah. Ini kan ada Batu konstruksi semuanya. besi loh di sini. Iya, bilang. iya. Pokoknya gitu. Tapi yang pertama kali bujukin kita atau bikin kita pengen tinggal di sini tuh Mas Ye. Mas Ye udah Iya, punya duluan. Iya juga ada. Iya. Dia lebih tinggi lagi dia. Jadi pernah ke sana, bagus Udah ya. cantik Nah, jadi gitu. Jadi akhirnya kita rasa bahwa kita bersyukur punya tempat ini. Ya, seperti kayak sekarang kan lagi Covid. Iya. Ya. Kita lagi Jauh- sedih ya. Jauh dari kerumunan. Lockdown apa ya, udah aku kesini aja. Iya. Gitu. Dan Jadi saya, tahu saya kalau- selalu melihat di IG-nya itu hampir tiap minggu ya. Mia. Iya. Tiap minggu selalu ke sini. Sini, Nah, kalau udah lockdown itu, Mia sebulan 2 bulan Di sini. Iya. Betah. Betah banget. Betah banget. Awal saya Awal. ngikutin terus Mia jalan. Cuman gitu ya saya. Iya. Saya tapi benar loh. Saya kagum banget sama Yati, sama Pangki bisa punya channel YouTube Channel YouTube. pribadi yang bisa berdua sehingga berbeda dari yang lain. Amin. Berbeda dari yang lain. Terus saya lihat juga YouTube-nya tuh relax banget ya, natural banget gitu. Jadi nggak tegang. Kalau sumbernya relax banget. Enggak. Saya biarpun lebih tua, saya banyak berguru. Ada dua. Ada Enggak. berapa dulu? Ada organisasi A, organisasi B, B. termasuk GAN dulu selalu Mia mimpin. Amin. Dulu kita dari GAN. GAN. Gabungan anak. Anak gabungan artis Nusantara. Ya, ada Sis dulu almarhum ya. Ada banyak lah di situ yang bantu kita ya. Luar biasa, ada almarhum Faruk Avero. Besannya Papa juga. Ya, bebannya ya. Kita punya kenangan yang dalam kebersamaan yang mesti kita syukurin. Sekarang kita masih di sini. Masih Sampai bisa. sekarang Ya. ya. Sampai Ya. sekarang tidak ada yang berubah dari Amin. kapan ya. Amin. Terus kita kumpul. Kata orang dulu apa? Zaman kuda gigit Kuda besi. gigit besi. Masih Saya belum pernah tuh lihat kuda gigit besi. Kemarin ke Pekalongan. Iya, masih saling jaga Iya. Silaturahmi. Amin. Nah, kemarin kita habis dari Pekalongan, dan saya tuh terharu dan bangga bisa ikut Mia Iya. ke Pekalongan. Kita dan diajak Mbak ikut Mia ya ziarah. Pekalongan ya. Saya terkagum-kagum, itu makam kok panjang sekali. Oh iya. Ya, beda daripada yang lain. Iya. Itu kakeknya Mia. Iya, jadi itu bapaknya ibu saya, Iya. enjit saya. Habib dia langsung tembak langsung dari negara Arab ke sini menyebar agama Masya Islam. Allah. Berdua dia datang ke sini. Iya. Yang satu ke tanah Jawa, dapat nenek saya, makanya lahir ibu saya, terus kita keturunannya. Iya, iya. Yang satunya ke daerah Manado. Ya kuncinya bilang Ya, waktu itu ya. yang temannya. Kuncinya ya, kakaknya apa adiknya Iya. gitu ya kita. Nah, terus saya nggak pernah lihat beliau ya, artinya nggak pernah ketemu karena belum lahir kan. 33 Udah meninggal. Tahun 33. Dan dia meninggalnya di kereta api, dan dia bilang kalau kereta api ini berhenti di Pekalongan maka bangunin saya, kata dia gitu. Makanya berhenti di Pekalongan waktu itu sama njitnya apa buyutnya Fitria itu, Habib Salim bin Jindan. Karena ya itu yang translate-nya dia, karena dia nggak bisa bahasa Indonesia kan gitu. Jadi dia meninggal di Pekalongan, jadi dikubur di Pekalongan, nggak mempersulit gitu kan. Itu Udah. habis apa dari daerah satu ke daerah lain. Terus karena emang dia penyebar agama Islam ya, Arang. jadi dia dari daerah satu ke daerah satu, daerah satu ke daerah satu gitu.
dan dia punya anak cukup banyak di Indonesia ya. Ibu Termasuk saya, itu namanya Habib Dato Ahmad Maghrabi Al-Hasni. Masya Allah, alhamdulillah ya. Sedih ya kemarin aku lihat makamnya karena jauh sih ya, jadi kita jarang kan datang. Kemudian mungkin di situ juga daerahnya udah penuh kan. Jadi waktu kita datang kita bersih-bersihin ya. Yang saya terharu Minta maaf ya Bihib, maaf bersih-bersihin. kakak itu siar untuk agama. Iya, di iya, Jawa ya. iya, Dan agama Islam. kakaknya saudara di daerah. Di daerah Manado gitu. Kalau orang udah apa ya? Udah jadi sufi. Kalau orang Sufi, kan, bahwa dia mau meninggal aja dia tahu. Dia tahu. Pak. Dia tahu, ya. Ya kan? Ya mungkin ya. Kalau saya sampai lagi naik kereta api, Saya bangunin di situ Kayak dan sudah- ternyata kayak dia sudah meninggal. ada, iya. Dan Islam tuh memang mengajarkan nggak menyulitkan kan. Artinya ya kalau meninggal di mana ya kubur dari situ gitu. Nggak usah mesti ini bikin susah kalau zaman dulu kan nggak. Jadi dia dikubur dari situ. nggak ada hubungannya. Nggak ada sama Pengalongan sebenarnya. Tapi Ya, semua tahu. tapi akhirnya ya semua tahu karena dia juga dulu kerjanya tuh selain nyebarin agama Islam, dia juga ngobatin orang sakit yang sakit gila, terus anjing-anjing yang kurap-kurap, anjing-anjing yang Dibersih-bersih. ya dibawa dibersihin, diobatin pakai cara dia lah ya, terus dilepasin lagi. Jadi dia gitu, jadi dia keliling gitu. Nah dia di Pekalongan situ, jadi Pas kereta api orang-orang banyak juga yang suka ziarah ke Habib. Habib. Biasanya orang tua, kakek, nenek, buyut semuanya itu selalu mendoakan anak cucu buyut jadi orang yang baik. Amin, Ya, amin, ini insya Allah. salah satu cucunya yang soleha. Amin. Gitu. Amin. Pasti ya, amin. Amin. Mudah-mudahan kita semua di sini. Amin, amin. Ya. Pokoknya mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kita bersama untuk membenahi ibadah kita. Amin. Benar nggak ya? Insya Allah. Ya. Kalau saya mau banyak Kan yang mau nanya, pasti banyak banget sampai ini, sampai maghrib ya. Bisa ada satu tipsnya apa? Boleh. Seorang Kamalia Malik yang sudah malang melintang syuting, nari dan Di lain dunia sebagainya. seni sekarang. Tipsnya apa buat Iya, anak-anak tips aja milenial? sekarang. Buat saya, Iya. pokoknya bekerja itu harus profesional, Iya. pasti. Betul. Kemudian jadi diri sendiri dan kalau berhasil jangan sombong, tetap tawadu. Jadi diri sendiri karena memang Allah udah bikin kita sendiri-sendiri punya pesona, ya kan? Asal Yati tahu bahwa dulu saya pernah sangat mengagumi Yati Octavia. Sebelum saya tampil karena Yati duluan. Masa sih? Lebih tua, Cok. Enggak, bukan. Di Big dunia- Five itu. Saya dulu suka gini, aduh mudah-mudahan saya bisa top seperti Yati Octavia, seperti yang Big Five. Loh beneran, aku nggak bohong nih, kalau aku bohong Tapi dosa. kan Mia duluan yang terjun di dunia film. Di dunia film iya, tapi kan waktu aku di dunia film itu kan aku masih baru Sampai satu-satu. sempat ke luar negeri, sempat tinggal di Belanda. Iya, di iya. Brussels, di- Tapi maksudnya Yati tuh dulu kan cemerlang gitu loh. Mesti bersyukur loh ya. Amin, Masya Allah. Amin, amin. Ya kan? Iya. Kita pokoknya punya perjuangan kita masing-masing. Makanya profesional, kemudian jadi diri sendiri. disiplin ya. Jangan sombong. Itu yang penting. Karena sombong itu pakaiannya Allah. Iya. Kalau kita yang pakai itu berat. Nanti nyungsep. Terima kasih Mia. Sama-sama. Sahabat Bunda Yati, udah dengar semua apa yang diceritakan Kamalia Malik. Ketemu lagi di lain kesempatan bersama Bunda Yati. Jangan lupa Jangan like, komen dan subscribe. subscribe. Dadah. Assalamualaikum. Muah.